Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Warung Kang Fadil di sini. Kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang ringan, tapi cukup menginspirasi. Nah, kali ini saya lihat ada buku yang menarik ya, Developing the Leader Within You. Ini bikinannya Mas John C. Maxwell gitu ya. Nah, buku ini saya coba ringkas yang sehingga teman-teman itu bisa dapat eh, hikmahnya ya. Jadi hal-hal yang singkat tapi mudah diimplementasikan dalam mengembangkan kepemimpinan dalam diri kita. Nah, yang pertama di sini bukunya ngobrolin tentang perbedaan manajer dan pemimpin. Nah, kalau kita melihat ada orang yang kerjanya mastiin kerjaan orang lain beres, nah itu biasanya kita sebut dengan manajer. Lain dengan pemimpin. Pemimpin itu dia memberikan contoh, menginspirasi orang lain untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Jadi apakah kita seorang manajer atau pemimpin ya teman-teman yang bisa menilai sendiri. Nah, di buku ini juga dijelaskan tentang 5 level kepemimpinan dari yang mulai rendah sampai yang paling tinggi. Level pertama itu biasanya karena jabatan ya. Apa yang tertulis di kartu nama, nah itu biasanya kita mendapatkan kepemimpinan atau power untuk mempengaruhi orang lain yang paling rendah di level jabatan. Ya orang itu ikut dengan kita hanya gara-gara jabatannya. Oh dia manajer saya, kalau nggak manajer mah amit-amit gue ikutin. Nah ada istilah-istilah kayak gitu. Jadi itu kepemimpinan yang paling rendah. Jadi kalau bisa jangan mengandalkan kepemimpinan. Jadi banyak kejadian ya orang-orang yang dulu seorang pemimpin di sebuah organisasi atau punya eh, title yang tinggi, begitu dia pensiun, begitu dia dikeluarkan dari organisasi itu, dia kehilangan kepemimpinannya, orang lain tidak lagi respect sama dia gitu. Nah, level 2 adalah tentang perkenanan. Orang ini biasanya punya empati yang baik terhadap orang lain, toleransi yang baik terhadap orang lain. Jadi, dia bisa mempengaruhi orang lain karena hubungan dia sangat baik dengan orang lain. Contoh, kadang-kadang kita punya temen yang, ih dia baik banget, setiap ada kita permasalahan, dia selalu mau dengerin, dia selalu mau jadi teman curhat, dia selalu menginspirasi atau mencarikan solusi buat kita. Kalau dipikir, untungnya buat buat dia gitu kan, berarti kan dia peduli terhadap lingkungannya sekitarnya gitu. Atau orang-orang yang bisa orang-orang dermawan, orang-orang yang banyak berkontribusi di lingkungan sosialnya. Nah, itu dia punya level kepemimpinan level 2. Dia itu care sama lingkungannya, sama organisasi, sama teman-teman di kantornya. Jauh dari gosip-gosip jelek dan sebagainya. Jadi kalau orang nanya, bagaimana menurut kamu orang si A itu? Wah, itu banyak hal-hal baik di dalam dirinya itu yang bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi kayak dia gitu ya. Nah, level 3 adalah productivity, yaitu bagaimana dia bisa berkontribusi yang banyak, yang lebih dari orang-orang lain yang ada di organisasi tersebut. Makanya nggak heran ya, kadang-kadang manajer, direktur, atau level-level yang lebih tinggi itu punya kemampuan yang teknis yang cukup baik dan didukung dengan kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah. Nggak cuma kerja keras, tapi dia juga cerdas dan totalitas dan biasanya kerjanya tuntas gitu ya. Kita bisa lihat orang-orang ini biasanya cepat dia menapaki tangga karir di sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, productivity ini menginspirasi orang lain sehingga orang lain pengen kayak dia, pengen belajar sama dia. Nah, kelihatan ya kadang-kadang kalau di komunitas ada orang-orang yang menonjol, dia suka sharing-sharing pengalamannya, pengetahuannya sehingga orang lain bisa eh, produktif seperti dia juga. Nah, level 4 adalah orang yang bisa menghasilkan pemimpin lain gitu. Jadi dia mempersiapkan orang lain, dia ngembangin kapasitas orang lain sehingga orang lain itu jadi mampu, jadi bisa bahkan menjadi calon pemimpin selanjutnya. Dimulai dari menanyakan orang itu kebutuhannya apa, kemudian disupport apa aja, bukunya apa aja yang perlu dipelajari, bagaimana tips-tipsnya menyelesaikan permasalahan, bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana eh, untuk bisa mengatur hubungan dengan orang lain. Nah, itu udah di level 4. Jadi kita mempersiapkan orang lain untuk menggantikan kita menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, level terakhir adalah level puncak. Ini biasanya orang-orang spesial. Salah satunya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Karena beliau sampai detik ini sudah tidak ada secara
raganya di muka bumi ini. Tapi kepemimpinannya, apa yang dia bawa, agama yang dia bawa itu masih bisa diikuti, dijalankan jutaan manusia, miliaran manusia. Karena apa? Karena terdapat kebaikan, hal-hal yang luar biasa dalam diri beliau yang bisa kita contoh. Dan di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Jadi hal-hal yang bisa kita contoh, hal-hal yang baik. Oke, terus di buku ini selain mengenai level-level kepemimpinan, kita juga tahu bagaimana membangun integriti. Integritas adalah sikap kita yang sebenarnya. Jadi lawannya adalah pencitraan. Ini kalau pencitraan itu biasanya apa yang kita lakukan untuk membangun persepsi orang lain. Jadi seakan-akan kita baik karena kita bikin foto-foto yang lagi ngasih sodako, yang lagi ngebantu orang yang kena bencana dan sebagainya. Tapi tujuannya hanya untuk fake gitu, manipulasi, pencitraan untuk supaya orang lain jadi empati, orang lain jadi support gitu ya. Nah, kok integrity biasanya nggak dipikir dulu, dia melakukan apa yang menjadi karakter dia. Dia lihat orang susah, dia bantu. Atau ada orang yang tidak udah rentak mau nyebrang, dia bantu nyebrang. Atau ketika lihat temennya susah, dia bukan menjelek-jelekan, tapi dia langsung menanyakan apa yang dia biasa bantu. Nah, itu biasa integrity itu. Atau dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan biasanya kita mendapatkan proyek-proyek yang susah, yang kompleks. Di titik dimana tim itu udah susah untuk bergerak. Tapi dia tetap menyemangati timnya untuk bergerak maju, menyelesaikan apa yang sudah menjadi amanahnya, dan bisa jujur sama tim dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, itu integrity. Nah, selanjutnya perubahan ke arah yang baik. Di buku ini dijelaskan bagaimana sebuah organisasi itu bisa berkembang dengan cara kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ketika organisasi berubah, berarti para pemimpinnya sudah berubah. Jadi, untuk bisa sukses melakukan perubahan, nomor satu adalah pemimpin itu harus berubah dulu sebelum mengharapkan orang-orang yang dipimpin berubah. Kalau dia pengen organisasinya orang-orangnya lebih disiplin, ya dia contohkan dulu. Mungkin dia bisa hadir yang lebih awal, kemudian dia pulang lebih akhir, kemudian bekerja lebih giat, kemudian dia lebih rajin membaca buku dan sebagainya. Sehingga ketika dia meminta orang lain untuk melakukan hal yang sama, orang lain punya contoh. Nah, gitu. Kemudian tempatkan orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi untuk memimpin perubahan ini. Orang bilang apa? Change agent ya. Orang-orang yang membuat perubahan. Selanjutnya adalah cari dukungan emosional orang lain ya. Ini penting. Biasanya dukungan emosional dapatnya dari mana? Ya dari hal-hal ya kayak tadi yang kita bangun karena hubungan baik dengan orang lain, kita bantu orang lain, kemudian dia juga bisa lebih produktif sehingga orang lain punya semangat untuk mendukung perubahan tersebut. Dan yang terakhir, kita tunjukkan keuntungan dari perubahan yang kita mau lakukan. Contohnya ya perubahan organisasi ada transformasi digital yang tadinya semuanya tertulis by paper, semuanya didigitalisasi. Biasanya itu ada penolakan karena orang takutnya jadi susah, takutnya jadi pusing, takutnya nanti pekerjaannya terganggu, posisinya terganggu. Nah, itu harus perlu dibikin clear dan didukung dengan aspek-aspek yang tadi saya jelaskan. Kemudian level selanjutnya adalah tentang problem solving. Kebanyakan masalah orang nggak bisa perform dalam organisasi. Itu yang nomor satu, dia tidak tahu harus bagaimana ketika menghadapi permasalahan. Atau tidak tahu caranya bagaimana, udah dikasih tahu tapi caranya nggak tahu, nggak ada contohnya. Atau tidak ada alasan untuk melakukan itu, ya ngapain sih gue harus ngelakuin itu gitu, biar orang lain aja lah gitu. Atau ada kendala memang yang ada di dalam diri mereka atau di luar mereka yang mereka tidak bisa kendalikan. Contoh, ada orang yang diharapkan bisa untuk membantu di bidang marketing gitu, tapi dia sendiri orangnya tertutup, tidak bisa bicara di publik dan sebagainya. Itu agak sulit ya, nanti untuk bertemu orang aja sulit. Yang kayak gitu-gitu kan perlu cara untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, untuk menghadapi masalah yang paling penting adalah
jiwa kita sendiri, kebesaran jiwa seseorang itu harus lebih besar dari masalah itu sendiri. Ketika kita udah JPR dulu ngelihat masalahnya, oh besar sekali, oh biayanya besar sekali, oh butuh resource yang banyak sekali. Nah biasanya nggak akan berhasil tuh, dari awal aja mentalnya belum dapet gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa mengubah sudut pandang bukan permasalahannya. Artinya apa? Dalam permasalahan kadang-kadang contoh ya, kita bikin produk kenapa nggak laku gitu ya, jasa nggak laku, karena kita selalu melihat dari kacamata kita sendiri. Coba kita bisa belajar melihat dari kacamata customer gitu ya. Oh ternyata customer lebih suka produk yang mudah digunakan, user interface-nya simple, sederhana, bahkan orang tua aja bisa menggunakan, atau fontnya besar, atau gambar-gambarnya yang intuitif, yang mudah diikuti seperti itu. Nah, itu juga cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian masalah untuk bisa menyelesaikan masalah itu ada step by stepnya. Yang pertama kita harus tahu root cause-nya, akar dari masalahnya apa sih gitu. Kalau mau nge-solve nggak tahu akar masalahnya, jangan-jangan yang kita tebang adalah hanya implikasi dari masalah-masalah yang utama, bukan yang utamanya gitu ya. Kemudian kita kumpulkan tim kita untuk mendefinisikan alternatif solusi yang ada gitu. Setelah itu kita pilih prioritas mana dari solusi yang ada itu yang bisa kita jalankan, yang realistis, yang bisa dijalankan, kemudian baru eksekusi, implementasi. Kumpulkan resource yang kita butuhkan untuk mengeksekusi. Apakah sudah ada atau perlu dicari dari luar, itu perlu dipikirkan. Nah, itu mengenai problem solving. Selain itu adalah tentang sikap, attitude. Ada orang bilang hidup itu terdiri dari 10% yang terjadi pada dirinya dan 90% terhadap adalah bagaimana saya menghadapinya gitu ya. Artinya apa? Jadi kita terlahir dengan kondisi seperti A. Tapi yang paling penting bukan itu, tapi bagaimana kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Contoh sekarang lagi masanya resesi gitu. Jangan menyalahkan situasi. Wah, daya beli orang rendah. Wah, produk saya nggak laku. Tapi justru 90% kita keluarkan kemampuan berpikir kita, usaha kita, dana kita untuk mencari solusi bagaimana kita cari problem solve-nya gitu ya. Jadi sikap itu penting sekali. Dan kepemimpinan itu ya bukan posisi, tapi adalah sebuah karakter-karakter yang dibentuk karena sikap-sikap kita menghadapi permasalahan. Dan sikap ini sangat mudah ditangkap oleh para followernya gitu ya, para follower kita, daripada tindakannya. Artinya apa? Orang kadang-kadang menilai bagaimana orang mempersepsikan masalah dan bagaimana mereka meresponnya sebelum mereka melakukan tindakannya. Contoh, kalau kita lagi jalan nih ya, tersesat di sebuah hutan atau sebuah gunung. Nah, dipimpin sama orang yang ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu untuk melangkah gitu. Wah, saya nggak ada pengalaman nih lewat hutan bambu jam 11 malam nih. Nanti kalau ada ular begini gimana gitu ya. Nah, yang mimpin jalan aja ngomong gitu, gimana lagi orang yang ikut sama dia. Udah jelas nggak akan bisa jadi pemimpin orang kayak begitu gitu. Tapi walaupun dia nggak punya pengetahuan, tapi dengan keyakinan dan sikapnya untuk menyelesaikan masalah itu kuat, orang pun jadi yakin gitu. Oh, nanti resesi bagaimana mas? Saya yakin nih produk ini tetap dibutuhin orang walaupun kondisi susah, karena ini menyangkut hal-hal fundamental customer kita. Tanpa ini ya dia akan susah gitu ya, kegiatan bisnisnya atau usahanya gitu. Dengan ngomong gitu aja, menunjukkan sikap seperti itu aja, nah, orang lain jadi semakin yakin gitu ya untuk terus berjalan bersama dia gitu. Nah, kemudian ada orang pepatah bilang ya, ini tentang materi yang selanjutnya tentang mengembangkan orang lain. Orang itu rata-rata tidak peduli seberapa banyak pemimpin itu mengetahui ya. Kadang-kadang pemimpin yang
ngerasa ya orangnya lebih superior dari orang lain, dia rajin baca, dia rajin mengikuti seminar, kayaknya ilmunya paling banyak sendiri. Tapi orang-orang itu nggak terlalu peduli sampai mereka tahu seberapa peduli orang itu terhadap orang-orang yang dipimpin dia gitu. Jadi justru bagaimana dia bisa peduli sama timnya, peduli sama orang lain itu jauh lebih penting daripada kemampuan yang secara skill atau secara hard skill dia miliki gitu ya. Jadi kalau mau jadi pemimpin nggak beda jadi rockstar ya. Rockstar tuh kalau bisa dia paling nonjol, paling punya kemampuan A B C D A sampai Z dia bisa dan sebagainya. Jadi orang benar-benar tertuju sama ya skillnya dia doang, tapi dia tidak mempedulikan timnya, itu beda. Nah, kemudian di sini ada tips dalam memotivasi orang gitu ya, memotivasi orang dalam konteksnya mengembangkan orang lain. Yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa orang itu memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian visi atau tujuan kita. Siapa sih yang nggak seneng kalau hasil kerjaannya, hasil yang dia lakukan itu berarti gitu, ada impactnya gitu, nggak useless. Kemudian mereka dilibatkan untuk partisipasi mencapai tujuannya. Jadi setiap ada masalah diajak mikir, ya seneng juga diajak juga gitu, sehingga partisipasi itu membuat memiliki apa ya, rasa kepemilikan terhadap visi yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian ada perasaan tidak puas yang positif. Nah, tidak puas ini biasanya dengan kondisi yang ada gitu ya. Oh, sekarang SOP kita nih udah jadul banget nih, kita nggak bisa bergerak lincah. Itu kan ketidakpuasan gitu. Begitu kita ada transformasi SOP, transformasi level approval dipangkas dan sebagainya, dia semangat karena didorong ketidakpuasan tersebut. Terus juga ada pengakuan ya, bagaimana setelah mereka perform ya harus diberikan pengakuan, penghargaan atas yang mereka sudah capai. Kemudian harapan yang jelas, ya kita mau mencapai A, hasil yang diharapkan apa gitu untuk organisasi dan untuk para individu di dalamnya. Ya hal yang sebaliknya yang bikin demotivasi, yang pertama ya meremehkan orang, memanipulasi informasi, tidak sensitif terhadap kebutuhan orang lain, atau mengecilkan pertumbuhan masing-masing pribadi di dalam tim. Misalnya orang berhasil mencapai A dalam pikiran kita, itu gue juga bisa, tapi nggak perlu disampaikan secara verbal, itu akan menjatuhkan mental orang. Justru pencapaian kecil harus di celebrate gitu, sehingga dia semangat untuk mencapai milestone selanjutnya untuk mengembangkan diri. Nah, cara mengembangkan orang lain cuma dua cara yang sederhana, yaitu bertanya terhadap kebutuhannya, keinginannya, persepsinya dia terhadap apa yang mau dicapai. Habis itu kita berikan dukungan resource yang dibutuhkan, termasuk kalau dia butuh konsultasi ya jadi pendengar yang baik, jangan selalu ngomong nasihatin orang tapi nggak mau dengar orang lain. Yang terakhir mengenai visi ya, visi ini ya rudder ya, kalau naik perahu ya dia bisa menuju ke utara, ke barat itu karena ada siripnya di bawah. Nah itu visi seperti itu, dia itu yang membawa kita mencapai tujuan kita. Jadi pemimpin yang hebat punya dua hal, dia tahu tujuan yang mau dicapai, visinya, dan mereka meyakinkan orang lain untuk mengikuti. Nah contohnya Rasul gitu ya, kita diajak melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat di masa depan ya, di akhirat ada surga dan neraka, tapi dengan ajaran yang diberikan kita bisa melihat, menembus ruang dan waktu, dan orang yakin walaupun barang itu belum tampak. Nah itu udah jadi dua kriteria seorang pemimpin yang hebat ya. Contoh aja ya, itu kan uswatun hasanah, kita jadi mudah sekali untuk mencari eh, karakter-karakter pemimpin di dalam diri beliau. Nah, disiplin ini juga perlu untuk meng-shape karakter kita agar bisa fokus menyelesaikan berbagai masalah atau berbagai tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita nggak bisa meminta orang lain sebelum kita sendiri yang melakukan. Jadi namanya pemimpin kan mencontohkan. Nggak bisa kita dorong orang lain untuk nyelesain tapi kita tidak mencontohkan. Jangan-jangan
dia sendiri nggak yakin sama dirinya sendiri, akhirnya mengorbankan orang lain. Dari situ aja karakternya udah tidak benar ya. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari buku ini, dan tips terakhir mengenai disiplin sih, ini ada tambahan lagi supaya bisa disiplin. Bagaimana? Yang pertama, bikin prioritas apa yang mau diselesaikan, apa aja tas-tas to do listnya itu ditulis, kemudian bikin prioritas mana yang paling penting, taruh di atas, kemudian dibikin agenda, bikin perencanaan, lalu luangkan waktu untuk yang hal-hal yang tidak terduga. Jangan dihabisin semua untuk pekerjaan semua. Kadang-kadang kan di luar sana ada urusan-urusan yang tiba-tiba tidak bisa kita tunda. Contohnya ada keluarga yang sakit atau ada yang meninggal. Nah, itu kan harus kita tinggalkan. Tetap kita harus meluangkan waktu untuk hal-hal tersebut. Terus kerjakan masalah atau urusan itu satu persatu. Yang namanya multitasking itu bohong ya. Rata-rata orang itu nggak bisa kerjain lebih dari satu task dengan fokus gitu. Lalu kita perlu mengatur atmosfer kerja kita, tempat kerja kita, pengaturan dalam bekerja kita. Kalau nggak mampu ya kita hire orang lain jadi manajer untuk mengatur waktu kita atau mengatur ruang kerja kita sehingga produktivitas bisa tercapai. Kemudian bekerja sesuai watak. Contoh, saya suka kerja di pagi hari, ya udah kerja di pagi hari, jangan dipaksain di malam hari dan sebaliknya. Kemudian saat ada waktu-waktu kosong, siapkan kegiatan-kegiatan kecil untuk ngembangin diri. Ya dengerin nasihat-nasihat yang membuat kita semakin mengerti akan ilmu atau mengembangkan skill-skill baru di waktu-waktu yang idle. Terus bikin aturan sistem yang kita taatin sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita yang ngatur, kita yang bikin agenda, kita sendiri yang melanggar gitu. Berarti di situ udah nggak disiplin. Dan yang terakhir ya kita bisa fokus kepada hasil, bukan banyaknya kegiatan. Jadi jangan dibilang jadi orang sibuk tuh bagus ya. Kadang banyak kesibukan tapi kesibukan yang nggak penting, useless akhirnya. Nah, kita fokus sama yang memberikan impact yang besar terhadap yang ingin kita capai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk meringkas buku ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dikupas, tapi ini juga kita coba mengkompres kontennya seringkas mungkin, tapi ya mungkin agak panjang. Semoga bisa bermanfaat tetap buat teman-teman di sana. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Ketemu lagi di episode selanjutnya di Warung Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.